Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Saya mau sampaikan apa yang jadi pergumulan saya dalam beberapa hari ini. Dan bagaimana kemudian Roh Kudus berurusan dengan hati saya. Karena saya percaya gereja itu merupakan suatu perjalanan rohani, saudara. Saya tidak yakin bahwa gereja hanya suatu kumpulan orang yang hanya mengharuskan, mewajibkan, menghimbau umatnya berkumpul seminggu sekali atau dua kali. Tapi saya percaya gereja merupakan suatu perjalanan rohani. Kalau ada orang-orang yang berjalan beberapa langkah di depan kita, dan kita harus memperhatikan akan langkah daripada pribadi itu. Sebab kalau ternyata dia berjalan beberapa langkah di depan kita, maka dalam waktu yang tidak lama lagi, saudara akan mengikuti akan langkah yang sama, karena sesungguhnya kita melewati akan jalan yang sama, dan kita memiliki akan tujuan yang sama. Kalau kita memiliki akan tujuan yang sama, kita melewati jalan yang sama. Pengalaman dari orang-orang yang berjalan beberapa langkah di depan kita, kalau kita mengamati dengan baik, kita perhatikan akan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Satu kali pada waktu engkau mengalami akan pengalaman yang sama, saudara akan dengan mudah melewati jalan itu dan tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Saya teringat satu kali kami berlibur dengan keluarga ke Jogja. Saya tanya dengan Charlie, untuk menuju hotel ini caranya lewat mana? Dan dia orang yang kami selalu bergurau berkata, sukanya ngukur jalan. Dengan mobil seling pergi kemana-mana. Dia beri saya directionnya, arahnya. Masuk Jogja, lewat beberapa perempatan, belok kiri, belok kanan, lalu lewat jembatan, lihat akan rel sepur, ngikuti turun ke bawah, belok sini lagi, Malioboro, belok kiri lagi. Dia beri saya direction, karena kenapa? Sebab dia sudah berkali-kali lewat jalan itu, dia hafal akan kondisi jalannya, dia hafal berapa kali harus belok, dia tahu persis kemana saya mau pergi. Sehingga kalau setiap kali sebetulnya ada orang-orang bersaksi, menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sesungguhnya ketika kita bisa mendengar kesaksian hidup mereka, itu berkat yang luar biasa. Karena mungkin satu kali kita akan sampai di tempat yang sama, atau kita melewati akan situasi yang mirip sama. Pengalaman dari orang lain akan membuat mata kita terbuka, dan kita berkata, aku pernah dengar si A mengalami ini, mengalami ini, dan dia menang dengan cara ini. Pada waktu kita bisa mengerti akan semuanya itu, hidup kita akan makin bijaksana. Apa yang jadi pergumulan saya, dan khususnya sebetulnya puncaknya pada kemarin siang. Kami mencoba, ada orang menawarkan suatu alat baru. Saya percaya kita akan diberkati dan kita sedang diberkati. Jemaat akan bertambah, dan saya percaya bahwa kita membutuhkan perlengkapan baru untuk kebaktian kita. Saya bersyukur sekian lama kita pakai screen ini, layar ini, overhead projector dengan transparansinya. Beberapa teman yang bagus tulisannya, tuliskan setiap lagu yang dinyanyikan. Kalau dalam bahasa Inggris diberi teks Indonesianya, supaya Anda dan saya bisa mengikuti akan lagunya dan tahu akan artinya. Tapi saya melihat bahwa alat ini tidak akan memadai lagi kalau nanti sekat di belakang itu dijebol dan orang berjalan dan orang duduk sampai di belakang sana. Kalau sampai di ruangan ini saja masih memadai barang ini, saudara. Tetapi kalau sudah makin banyak orang makin ke belakang, sudah tidak memadai lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, sudah sukar bagi orang yang di belakang untuk melihat akan apa yang terjadi di depan. Dan kalau sampai mereka kehilangan pandangan mereka, komunikasi kita terputus sebetulnya. Walaupun kita di satu gedung yang sama. Gedung ini memang punya kepanjangan yang ekstra, dan oleh karena itu kami sadar kita perlu alat lain. Apa itu? Nah, waktu kami bergumul soal itu, kami ditawari akan video proyektor.
yang dihubungkan dengan komputer. Dan kita akan pasang screen layar yang besar di sini. Lalu kemudian proyektornya akan digantung di atas. Disambung dengan komputer. Akan ada operatornya. Kalau ada lagu tinggal diperintahkan lewat komputer. Akan terpancar dari screen yang ada. Dan pada waktu dipancarkan sampai yang ujung paling belakang akan lihat. Karena tulisannya hurufnya besar-besar. Lebih besar dari yang kita baca di sini. Bisa 2-3 kali lipat, saudara. Dan tajam sekali. Nah, kami coba, hasilnya cukup bagus, walaupun kita belum menentukan apa-apa. Dan kemudian kami ditawari, harganya 16.500.000. Ketika saya berdiri di belakang sana, saya mengamati petugasnya sedang mencoba ke layar di depan ini. Dan kami coba lihat, apakah cukup bagus. Ada semacam kegentaran yang keluar dari hati saya. Kenapa? Saya berkata, Tuhan, kami sudah mulai berpikir dan mulai bertindak untuk membeli akan perangkat-perangkat yang harganya tidak murah. Dan semua tentu berdasarkan kebutuhan satu. Nanti kita akan tanya Tuhan dulu, saudara. Bolehkah Tuhan kami beli alat itu? Tetapi mau tidak mau kita harus juga mengakui keberanian kita meminta mereka demo kemarin siang itu. Oleh karena kita mulai melihat bagaimana Allah memberkati kita secara keuangan. Dan ketika saya sadar akan hal itu, muncul sedikit kegentaran dalam hati saya. Saya berkata begini, Tuhan, pada waktu kami tidak punya apa-apa, kami hanya bisa berteriak bergantung kepada Allah. Kami tidak punya apapun yang sisa. Dan kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Supaya Allah memberkati hari demi hari. Roti demi roti setiap hari. Dan tidak pernah bisa menyimpan roti itu untuk keesokan harinya. Pada waktu kami dalam keadaan kekurangan, kami terjepit secara keuangan begitu menekan dan kemudian mepetnya luar biasa. Setiap saat kita berdoa mengharapkan mujizat Allah. Dan kita butuh seperti burung gagak memberi Elia makan, saudara. Dan saya merasa kadang-kadang keadaan semacam itu sangat aman sekali di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak pernah bisa menggunakan inisiatif manusia kita. Semua tergantung Tuhan. Tidak berani kita merancang apapun karena tidak punya apa-apa. Tidak punya modal untuk berani berkata, mari kita buat ini, mari kita buat ini. Tidak punya keberanian sama sekali. Apapun yang kita inginkan, kita hanya bisa berdoa dan menunggu kemurahan Allah. Kalau Allah bermurah hati, berkat diberi. Kalau tidak, ya sudah, angan-angan tiba-tiba hilang lenyap tanpa bekas. Sebagian saya melihat bahwa keadaan itu membuat kita aman. Tetap pada jalur Tuhan. Anda mau ngotot seperti apapun, tidak ada gunanya. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika berkat mulai dialirkan, dan bahkan ini sebentar lagi hutang kita selesai. Saya melihat Tuhan ada bahaya di depan kami. Ketika semuanya serba limpah. Pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa bergantung mutlak kepada Allah. Atau kita malah bergeser melakukan semua berdasarkan apa yang kita mau. Oleh karena kita merasa aku sudah punya uang sekarang. Saudara, itu merupakan pergumulan. Sebab kita melihat, saya pribadi melihat, dari awal kita berjalan di dalam roh. Dengan harga yang begitu mahal, yang kita harus lewati dan kita mesti bayar. Bagi sebagian orang apa yang kita buat, yang kita alami, merupakan kebodohan. Tapi rupanya waktu Allah tiba, Allah membalikkan segala sesuatunya. Dan dia memberkati kita begitu luar biasa. Dan justru di tengah-tengah berkat yang begitu besar, ada kegentaran sebetulnya dalam hati saya. Apakah kami ya Tuhan masih bisa terus berjalan di dalam roh-Mu? Atau kami akan tergoda untuk menyimpang dan berjalan menurut keputusan yang kami buat sendiri oleh karena kami punya uang. Saudara, secara jujur ini merupakan pergumulan dalam hati. Tapi kemudian saya bersyukur rohnya mulai berbicara dan mulai mengajar. Jangan takut. Ketika aku mulai memberkati engkau. Kadang-kadang saya ngeri juga dengan berkat, saudara. Orang itu heran. Minta-minta berkat. Ketika diberkati saya lihat.
waduh ini bukan barang yang aman sebetulnya. Kumpul-kumpul sama begini membuat kita jadi ngeri sebetulnya. Di situ saya belajar, memang betul ada orang-orang yang tidak siap jadi kaya, saudara. Jadi orang bisa kaya itu anugerah, saudara. Rupanya betul, saya bilang Tuhan, ada orang-orang, kalau saya sendiri bisa merasakan semacam ini, kegentaran karena takut kalau kita menyimpang dari jalurnya Tuhan. Apalagi kalau orang-orang yang tidak rohani akan habis hanyut oleh karena berkat. Pada waktu itu Roh Kudus mulai berkata, belajar dari Yesusmu, bagaimana terus berjalan di dalam roh. Kalau engkau bisa belajar dari Tuhanmu, dan bagaimana Tuhanmu berjalan di bumi ini ketika dia melayani Bapanya, dan engkau mengikuti apa yang dia kerjakan, engkau tidak akan hanyut seperti yang engkau khawatirkan. Sebab terus terang kekhawatiran saya beralasan, saudara. Kenapa? Saya saksikan kepada saudara minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Baru-baru ini Pak Yusak datang dari Bandung. Di antaranya memang diminta Tuhan untuk ketemu dengan saya. Saya nggak tahu bahwa itu dia datang di antaranya memang hanya untuk khususnya 2 orang. Satu seorang teman di Ungaran, yang satu saya sendiri. Jadi pada hari saya jemput dia di airport, dia belum bicara apa-apa. Sorenya saya datang ke sana, dia berkata, aku memang disuruh Tuhan untuk bicara ketemu dengan kamu. Saya pikir ini ada kesalahan apa yang saya buat yang mungkin membuat Tuhan tidak berkenan. Lalu dia berkata begini, ini ada pesan Tuhan, saya dan istri saya yang bertemu dengan dia. Jadi ini semua ada saksinya, istri saya mendengar. Dia berkata begini, Tuhan berpesan kepada saya, kamu sudah berhasil berjalan di dalam roh, kamu sudah mulai melihat akan ada hasil yang luar biasa. Kamu sudah menikmati berkat Tuhan, menikmati kemajuan, menikmati banyak hal, semua karena kamu jalan di dalam rohnya. Nah Tuhan pesan dengan saya, dia berkata, kamu harus terus berjalan di dalam roh, dan tidak boleh mengakhiri nanti dengan daging. Dan dia berkata, karena semua orang tidak terkecuali, selalu tergoda untuk menyimpang, untuk berjalan di dalam kedagingan. Nah Tuhan pesan kalau selama kamu berjalan di dalam rohnya, apapun yang akan kamu ingini akan terjadi oleh karena pekerjaan rohnya. Dia berkata, Gong, apapun, dia berkata, apapun yang kamu mau akan jadi. Tapi lewat caranya Tuhan dan bukan cara manusia. Jadi itu pesan saudara, saya tahu itu merupakan persiapan. Dan ternyata betul-betul mengerikan. Saya bayangkan waktu itu alat dicoba. Sampai mereka belum pulang, saya pulang duluan. Dalam hati saya gentar sekali. Saya berkata, Tuhan, kami perlu alat ini. Saya tidak berkata bahwa kita harus batalkan. Saya berdoa jangan sampai dibatalkan oleh Tuhan. Karena itu menolong sekali buat jemaat. Tapi yang saya lihat adalah seringkali kita harus waspada dengan diri kita sendiri. Dan Pak Yusak berkata kamu harus terus mawas diri. Kalau tidak kamu juga akan tergoda seperti yang lain. Dia nyebut beberapa nama dan kamu lihat mulai menyimpang dan melenceng akan jalannya. Sampai akhirnya kemarin Roh Kudus mulai mengajar kepada saya. Saya mau bagikan ini buat saudara. Kenapa? Karena ini bukan hanya pergumulan saya. Saya percaya tahun ini merupakan the year of total recovery. Tahun pemulihan yang total. Saya tidak akan heran kalau saya mendengar tahun ini banyak di antara saudara yang dipulihkan dan diberkati hidupnya. Nah perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini karena ini merupakan suatu pembatas yang Tuhan mau berikan buat setiap anak-anaknya. Anda pegang betul setiap apa yang rohnya sampaikan dan ajarkan. Saya percaya saudara akan dijagai Tuhan dengan perkataan dan firman-Nya. Mari lihat Matius 14. Saya akan membaca ayat 22 dan ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau Anda baca perikop sebelumnya, berbicara tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki,
belum terhitung wanita, belum terhitung anak-anak. Diperkirakan paling tidak 15.000 orang yang dia beri makan. Nah, dari seluruh kehidupan Tuhan selama 3,5 tahun dia mengajar di bumi ini merupakan jumlah massa terbesar, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan ini merupakan jumlah massa terbesar. Secara manusia, ini merupakan puncak daripada pelayanannya. Di mana kira-kira 15.000 orang berkumpul dalam satu kesempatan mendengarkan dia mengajar mereka, melihat bagaimana dia membuat mujizat, 5 roti 2 ikan, memberi makan 15.000 orang. Secara manusia, jumlah massa sekian banyak merupakan jumlah yang luar biasa. Beberapa tahun lalu ketika pertama kali saya diundang ke Malaysia untuk pelayanan, ada konferensi kaum muda di sana. Kira-kira lebih dari 3.000 kaum muda berkumpul di Sabah. Dan diminta wakil Perdana Menteri negara bagian Sabah di Malaysia, seorang datuk, memberikan sambutannya sebelum saya menyampaikan khotbah yang pertama. Dan dalam kata sambutannya dia menyampaikan sesuatu yang jujur sekali dan mengena di hati saya. Beliau berkata begini, pendeta dengan politikus itu sama hobinya, sama kesukaannya. Yaitu apa? Kalau disuruh berbicara di depan orang banyak, mereka sama-sama senang. Pendeta akan bersemangat di depan orang banyak. Politikus juga semangat karena kampanye. Dan dia berkata pada waktu itu menjelang pemilu di Malaysia. Dan dia pidato dengan begitu semangat dan diselipi dengan slogan-slogan kampanye untuk partainya. Dan dia jujur berkata, kami sama-sama nikmat kalau lihat orang banyak berkumpul. Yesus mengalami suatu puncak pelayanan. Pada waktu itu jumlah penduduk tidak sebanyak sekarang. Tapi diperkirakan 15.000 orang berkumpul dalam satu tempat yang sama. Dan detik yang sama mereka melihat bagaimana Tuhan mengajar dan membuat mujizat di depan mata mereka sendiri. Nah, seharusnya kerumunan massa ini membutuhkan dia. Tapi lihat apa yang terjadi. Alkitab berkata, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saya belajar yang pertama Tuhan ajarkan. Berapapun kerumunan massa yang datang kepada kita, seperti apapun banjir berkat yang melanda kehidupan kita, jangan pernah hal itu menggantikan hubungan pribadi kita dengan Dia. Tidak boleh ada satu hal pun, termasuk pelayanan kita, yang menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin banyak anugerahnya diberikan kepada kita, semakin banyak berkatnya dialirkan kepada kita, semakin banyak orang datang kepada kita, semakin kita harus berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan tidak boleh ada satu hal pun, termasuk pelayanan, yang menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dan Bapa kita. Coba buka Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lukas pasal 5, ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Anda perhatikan istilahnya, bukan ke tempat yang sunyi. Kalau ke tempat yang sunyi, hanya sekali itu dia ke tempat yang sunyi. Alkitab menggunakan istilah majemuk, dikatakan, tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ini merupakan kebiasaannya. Nah, terjemahan lain, New King James, menerjemahkan begini. So, he himself often. Jadi dia, Yesus itu sendiri, seringkali, often, withdrew into the wilderness and prayed. Mengundurkan diri ke padang gurun dan berdoa.
Yesus often withdrew into the wilderness and prayed. Dia mengundurkan diri, seringkali dia mengundurkan diri dan kemudian berdoa di sana. Nah, tenses yang dipakai dalam bahasa Yunani itu menunjukkan dia habitually withdrew. Kebiasaannya adalah mengundurkan diri. Kalau masa begitu banyak mulai datang kepadanya, dia punya kebiasaan, dia mengundurkan diri. Kenapa? Tidak pernah ada satu hal pun yang bisa menggantikan hubungannya dengan Bapanya yang di surga. Saudara sekalian, makin engkau diberkati, seharusnya makin banyak kita bersekutu dengan Bapa di surga. Makin engkau dimuliakan, dipenuh dengan berkat, engkau dilimpahi dengan banyak hal yang luar biasa. Tidak boleh semuanya itu menggantikan hubunganmu dengan Bapamu di surga. Berapa banyak orang-orang yang sudah begitu banyak dalam pelayanan, sebegitu rupa dia sibuk dihabiskan seluruh waktunya untuk pelayanan, sampai hubungan pribadinya dengan Bapa di surga hilang sama sekali. Pada waktu engkau mengalami seperti itu, tinggal tunggu hitungan mundur. Engkau pasti kering dan engkau akan runtuh dalam pelayanan dan hidupmu. Saudara bisa mengerti ini? Saya berdoa supaya kita belajar apapun yang diberikan Bapa kepada kita. Terutama kalau itu berarti berkat yang luar biasa. Jangan pernah bisa menggantikan hubunganmu dengan Bapa di surga. Ada orang berkata, Pak, saya belum diberkati, Pak. Saya masih berat. Saya berkata, bagus. Anda masih pada posisi yang aman, saudara. Anda makin kecepit, Anda makin terus berdoa dan bergantung kepada Allah. Bagus itu. Tapi satu kali kelak kalau dia memberkati saudara. Karena saya percaya ini tahun pemulihan. Saya berkata, belajar dari Yesus untuk senantiasa mundur dan bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Amen, saudaraku. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-10. Mari kita lihat pada ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, janganlah sukacitamu oleh karena melihat roh-roh itu takluk kepadamu, lebih daripada sukacitamu karena namamu terdaftar di surga. Kalau Anda melihat bagaimana iblis takluk, dia berkata engkau boleh bersukacita, tapi tidak boleh melebihi sukacitamu karena perkara surga telah diselesaikan Bapa atasmu. Lalu kemudian ayat berikutnya Alkitab berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembira itu artinya dia shouting, dia bersorak-sorai, dan dia melompat-lompat. Jadi Yesus itu karismatik, saudara. Dia bergembira dalam Roh Kudus, dia berteriak, dia bersorak, dan dia lompat-lompat. Nggak tahu kalau menari. Lihat istri saya menari waktu seminar Arlan SQ. Saya sebagai suaminya, saya kagum. Saya punya istri yang bisa menari begitu luar biasa. Siapa yang lihat istri saya menari waktu seminar Arlan? Yang tidak melihat, oh aduh, Anda menyesal seumur hidup, saudara. Anda perlu lihat itu dan cari videonya. Nah, menurut saya luar biasa. Hari Selasa dia lihat Yeni menari. Dia berkata begini, Yeni narinya lucu. Ser, katanya begitu. Dan hari berikutnya Allah yang murah hati melihat kerinduan hatinya. Sebetulnya kalau lihat beberapa teman Nuke menari, dia sebetulnya agak sedikit iri. Dia bilang, waduh orang kok bisa bebas gitu nyembah Tuhan, mengekspresikan begitu rupa.
Dan Tuhan tahu yang paling dalam. Dan dia mulai idik-idik ser juga. Luar biasa. Indah sekali. Saya lihat Charlie menari, Suni menari, Victor menari, lembut sekali. Waduh, Anda perlu lihat Victor menari, saudara. Itu karismatik abad 21 menurut saya. Luar biasa. Kalau Charlie seperti gendong anak, begini. Kayak Nina Bobo. Anda perlu lihat semuanya itu. Pak Timotius mau coba begini, tapi belum bisa. Mak sekali tok berhenti, saudara. Ada kerinduan sebetulnya, tapi belum. Mari kita doakan sama-sama hari ini. Dia menari, idik-idik ser gitu, saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Well, Yesus karismatik. Anda perlu sesekali lihat atau kita berdoa supaya diberi anugerah Tuhan hari ini. Ya, bagus sekali. Pada waktu itu bergembira. Teruskan dulu saudara supaya kita jangan ngomong soal yang lain. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembira artinya bersorak-sorai dan lompat-lompat, saudara. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Dengarkan, ini hal yang luar biasa. Ketika melihat manifestasi bentuk nyata dari pelayanannya berhasil, murid-murid begitu bersukacita. Tapi Tuhan berkata, jangan itu merupakan sukacita yang melebihi apa yang Bapamu buat bagimu di surga, yaitu namamu terdaftar di surga. Saya belajar begini, saudara. Semua berkat itu berasal dari Dia. Manifestasi pelayanan kita, saya kalau berkata manifestasi itu bukan tertawa, bukan cerking, bukan menari, tapi bentuk nyata, wujud daripada pelayanan kita. Apakah orang mengalami kesembuhan, apakah orang bertobat, apakah Anda diberkati pekerjaanmu, atau apapun juga. Itu manifestasi. Semua manifestasi kenyataan daripada keberhasilan kita. Tidak boleh menenggelamkan kita begitu rupa, tetapi justru semuanya harus akhirnya membawa hati kita mengarah kembali kepada Tuhan. Ketika Yesus melompat, dia bersorak-sorai, bergembira dalam roh. Langsung dia berkata, ya Bapa. Tidak tenggelam dalam sukacita melihat akan apa yang Allah kerjakan di depan matanya. Guru-guru sekolah minggu saya mau beritahu. Tambah banyak sekarang. Saya nggak tahu tadi pagi berapa yang 95 anak. Dalam waktu kira-kira 1 bulan terakhir ini lebih dari 2 kali lipat ditambahkan Tuhan di tengah-tengah kita. Saya heran melihat memang itu setiap minggu saya lihat jumlah anak-anak bertambah. Saudara akan merasa bersyukur kepada Allah karena ini kepercayaan. Ada seorang saudara bukan jemaat di sini, kita semua tahu itu. Dia datang kepada kami seminggu atau 2 minggu yang lalu dan dia berkata, Pak, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan, saya berkata, Tuhan, kemana saya titipkan anak saya supaya dididik dengan baik dan bertumbuh dalam Engkau. Dan Tuhan bicara jelas dengan saya, suruh bawa ke tempat ini. Di gereja saya punya sekolah minggu. Tapi Tuhan berkata, bawa kemari. Titip anak saya, Pak, supaya dibina dengan baik. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang berkata semacam itu. Saya mulai melihat itu anugerah. Ditambahkan minggu depan kita ada KKR anak-anak. Tapi ketika engkau lihat anak-anak puluhan 95 anak dikumpulkan tadi pagi. Jangan jangan. Bersyukur dengan Allah tapi arahkan balik hatimu kepada Dia. Engkau tidak akan takabur, engkau akan terus mengarahkan hatimu kepada Yesus. Ketika setan-setan ditaklukkan, dia berkata, bagus, aku juga sukacita. Dia bersorak, dia lompat-lompat. Tapi dia berkata, ya Bapa. Hubungannya dengan Bapa tidak pernah terganggu. Tidak pernah distrak, tidak pernah terkacaukan. Dengan berkat sebesar apapun yang dia alami. Dan dia lihat dan dia nikmati dalam hidupnya. Biarlah kita belajar sama seperti Yesus, saudara. Kalau kita masih terganggu dengan berkat yang datang, masih bisa mengganggu, mengacaukan hubungan kita dengan Tuhan, kita belum siap diberkati dengan lebih hebat lagi.
Tapi kalau semua itu kita arahkan balik kepada Dia, seperti apapun berkat yang ada dan kita berkata, baik aku bersyukur, tapi semua ini daripadamu. Dan hati kita terus kepada Dia. Dia berkata, kamu akan terjaga dengan luar biasa. Saudara mau diberkati? The year of total recovery. Saya beri kuncinya loh saudara ini. Sebetulnya masalah berkat dan tidak, itu masalah hatimu di hadapan Tuhan. Tidak ada orang sebetulnya, tidak ada satu orang pun yang mau menahan berkatnya untuk diberikan kepada anaknya. Kecuali kalau dia melihat bahwa itu berbahaya bagi anak yang bersangkutan. Saya berdoa supaya hati kita terus diarahkan ke Tuhan dan terus ke Tuhan. Kalau sampai hatimu melekat terus kepada Dia, engkau boleh diberi berkat sebesar apapun. Tidak pernah mengganggu hubunganmu dengan Dia. Dan itu yang Tuhan senang. Dan itu yang membuat Dia percaya dengan kita. Hanya kalau ada orang-orang Kristen semacam ini, orang-orang itu siap diberkati oleh Tuhan. Kita seringkali mendengar orang berkata, waduh Tuhan cari bendahara-bendahara kerajaan sorga. Oh ya, Dia perlu itu saudara. Tapi pertanyaannya seringkali bendahara-bendahara itu senang kalau dikasih tumpuan uang. Dihitungi, ditumpuk-tumpuk, ditimbangi, dibuat mainan. Senang. Wah kamu harus merasakan dulu. Oh jangan Tuhan, aku senang. Tak buat mainan dulu Tuhan. Dibuat dolaran monopoli, dolar Amerika. Dibuat monopoli, dinikmati. Sampai akhirnya bau uang semua. Dari kepala sampai telapak kaki bau dolar semua. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Kasihan nanti kalau bengek kena racunnya duit, ambil semua itu duitnya supaya sehat hidupmu. Selalu itu yang Tuhan buat saudara. Semakin hatimu terganggu kalau ada berkat, semakin hilang dari hidupmu. Semakin kau tidak terganggu dengan berkat semacam apapun dalam hubunganmu dengan Dia, semakin luar biasa Dia berkati saudara. Itu aja. Anda boleh putar kemanapun Anda, cari tanya siapapun, akhirnya ujungnya sampai di situ. Selama uang, berkat, keberhasilan merupakan gangguan, mengganggu engkau dengan Dia, Dia ambil dari hidupmu. Sebab jangan lupa, Dia Allah yang cemburu. Itu saja. Kalau Anda mau diberkati, cek hatimu. Oh, saya siapa? Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Selalu kita begitu. Karena ada maunya, saudara. Tapi kenyataan tidak segampang yang kita katakan. Anda dan saya harus diuji dari waktu ke waktu. Apakah itu sungguh-sungguh melekat di hati kita atau tidak sama sekali. Amen, saudaraku. Yang terakhir, Matius 4. Apa yang disampaikan ini dibagikan oleh Arlan SQ pada waktu Pastor Luncheon, pada waktu makan siang dengan para pendeta hari Rabu pagi, dan memberkati saya luar biasa. Kita semua diberkati dengan seminar di Plaza Simpang 5 minggu yang lalu. Nanti pada bulan Juni akhir tanggal 30, Pendeta Arlan akan di gereja ini bersama dengan istri dan timnya. Dia akan bawa anaknya yang paling kecil yang disaksikan itu, namanya Israel, dan dengan 3 tim yang lain. Dia akan bersama-sama kita selama 4 hari dari tanggal 30 Juni, bagian pertama, kedua, lalu tanggal 1, 2, 3 Juli. Tanggal 4 akan bersama dengan saya ke Denpasar. Malamnya acara di Denpasar, tapi saya malam itu juga tanggal 4 terbang ke Melbourne untuk melayani retreat di sana, dan dia akan meneruskan akan acara beberapa hari di Denpasar. Kita bertekad jadi berkat untuk pulau lain, dan kali yang berikutnya mereka datang, kita bayar 2 tiket mereka pulang pergi. Dan saya percaya kita jadi berkat buat Pulau Bali, amen, saudaraku. Dan yang mengundang di Denpasar adalah gereja Bali, bukan gereja karismatik, gereja Bali. Sekarang terbuka dengan pekerjaan Tuhan. Saudara tahu apa yang kita buat pada bulan Juli lalu? Kita harus jadi orang Kristen yang makin murah hati, saudara. Makin diberkati, kita harus makin murah hati. Dan saya percaya anugerah Tuhan besar. Salah seorang timnya berkata kepada saya begini, Petrus, pertama kali saya lihat kamu, Tuhan berkata kepada saya, kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan gerejamu akan memberkati begitu banyak orang. Saya bersyukur dengan anugerah Tuhan, kita diberi hati yang mau jadi berkat bagi orang lain. Saya saksi buat saudara karena Anda juga orang-orang yang korban waktu bulan Januari lalu, Arlan di tengah-tengah kita pertama kali, Anda masih ingat ya? Selama beberapa hari, dan Allah bekerja luar biasa pada bulan Januari lalu.
kita memberikan beasiswa untuk hampir 200 pendeta desa. Anda masih ingat? Itu korban saudara. Ada yang memberi macam-macam itu. Ada yang memberi handuk, memberi permen, memberi supermi, memberi jamu, memberi segala macam itu diberi. Dan kita memberi mereka makan, memberi transport mereka, akomodasi, penginapannya kita bayar semua. Dan ternyata apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Beberapa orang bersaksi bagaimana gereja mereka dilawat. Beberapa hari yang lalu, Ibu Linda Bernard telepon saya pagi-pagi dan dia bersaksi. Di daerah Jombang, di desa Blimbing namanya. Ada seorang gembala sidang. Januari datang dengan 4 orang tua-tua sidangnya. Jemaatnya kira-kira cuma 30. Bulan Januari tahun ini baru 30 orang. Datang kemari 5 orang ikut seminar Arlan. Begitu dia pulang ke Jombang, hal yang sama dialami gereja itu. Roh Tuhan melawat mereka. Hari ini jemaatnya sudah mencapai 150 orang. Dalam waktu 4 bulan berkembang 5 kali lipat. Dan sekarang sedang membongkar gerejanya dan akan diperbesar. Apa yang kita korbankan tidak sia-sia. Anda melihat itu? Jadi nanti kalau datang saya sudah berdoa. Saya meminta izin Tuhan lagi. Kalau boleh kita akan undang lagi. Ratusan hamba-hamba Tuhan desa lagi nanti pada bulan Juli. Supaya kita memberkati bangsa ini saudara. Amen. Kalau 1 orang saja saya dengar. Yang lain mungkin tidak kesempatan untuk tulis surat. Tapi kalau 1 orang ini tidak memberitahu kepada kita. Dan memang tidak ada kewajiban untuk itu. Kita memberi tanpa kita meminta akan gantinya. Tapi lihat bagaimana yang kita korbankan itu memberkati mereka. Saudara harus bersyukur karena ini merupakan anugerah. Dan itu bukan JKI saya beritahu. Dan bagus sekali bukan JKI saudara. Artinya kita memberkati tubuh Kristus dan tidak membangun kerajaan sendiri. Dan saya percaya dengan itu hati kita siap berkata kami siap diberkati untuk jadi berkat bagi yang lain. Amen saudaraku. Jadi makin Anda terikat dengan harta makin jauh. Itu berkat kata Alkitab tiba-tiba akan terbang punya sayap dan kemudian meninggalkan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh siap diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Allah akan memberikan anugerah yang lebih besar lagi lewat kehidupan kita. Jadi saya berdoa supaya semua kita disiapkan. Nah sekarang lihat Matius 4. Saya diberkati sekali dan saya mau bacakan beberapa ayat sebelumnya supaya Anda bisa tahu akan konteksnya. Matius 4 mulai ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Lihat begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Ayat berikutnya pasal 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ini juga aneh. Kita baca tadi ketika orang banyak datang, dia tarik dirinya. Often withdrew himself to the wilderness. Untuk berdoa. Sekarang orang banyak datang, dia naik ke bukit. Mereka semua tidak ada yang mengikuti dia, kecuali murid-muridnya. Dan kemudian dengan orang sedikit itu dia mulai mengajar. Saya belajar begini. Manusia akan tergoda melihat massa yang banyak. Tapi Yesus sama sekali tidak. Dia tahu akan batasan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Tidak tergoda untuk memperlebar sendiri akan batasan tugasnya. Tapi dia tetap setia, dia tetap konsisten dengan batasan yang Bapa beri. Orang banyak datang dan dia berkala dia tahu. Aku harus mengajar murid-muridku. Dia naik ke bukit. Hanya murid-muridnya yang kumpul dengan dia. Dan dia mengajar murid-muridnya. Dia tinggalkan orang banyak itu. Bukan karena tidak cinta, saudara. Tapi dia tahu persis batasan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Tadi siang saya tanya dengan Pak Ardian. Mau nggak punya karunia begini? Saya mau tanya dengan Anda juga. Mau nggak Anda punya karunia begini? Kalau Anda mendoakan orang sakit. Selalu sembuh. Mesti sembuh. Tidak mungkin tidak. Tumpangi tangan sakit apapun dalam nama Yesus.
Cespleng, waras. Siapa yang mau karunia itu? Jujur, ayo. Angkat tanganmu. 1, 2. Mau begitu? Saya beritahu, saudara. Itu karunia akan menghabiskan hidupmu. Anda akan mati muda. Tiap hari Anda tidak bisa makan. Dirubung orang sakit. Itu orang, Pak Marso, berontongan kebak orang sakit sampai Mataram. Mau tidur digedor orang. Anak saya mau mati, Pak. Baru sana, tarik. Itu rumah sakit akan ditarik sana, tarik sini, tarik sana. Yang tidak bisa narik jengkel, ngantemi malan, saudaraku. Lihat toh. Semua yang begitu, saudaraku. Aduh, lihat nanti keluarga berantakan. Bu Marso lama-lama bilang, Bapak itu suaminya siapa? Katanya begitu. Lihat, itu bahaya, saudara. Rodney ngajar begitu. Saya tahu bukan itu yang Tuhan mau. Dan Yesus juga tidak berbuat begitu, saudara. Alkitab tidak mengatakan semua orang sakit dia habisin sampai sembuh semua. Tidak. Dia hanya mentaati apa yang Bapak perintahkan. Jadi ternyata banyak orang Kristen, kalau Anda mau cek hatimu sebetulnya, kita tuh tergoda, lebih gampang tergoda, melebarkan, memperluas akan batasan yang Allah beri. Coba Anda baru ngajari anakmu besok ujian, Anda ngajari gedor orang, rombongan 30 orang, semua ngumpul pada gilo keluargamu, saudaraku. Diparani orang saudara, begini, ngeri itu, girat-girapan kalau tidur, saudara. Mau tidur gak bisa. Mungkin diculik orang bisa. Oh, daripada kalian culik aja, sudah. Itu akan terjadi, ngeri, saudara. Jadi jangan tergoda diperlebar. Biar sesuai dengan apa yang rohnya inginkan. Kan kita bayangkan yang enak. Oh, dan Anda tidak boleh mungut uang loh. Uang itu karunia Tuhan. Masa ada 50.000 kalau ini. Dukun namanya, saudara. Tidak dapat duit. Gak bisa kerja. Gak bisa makan. Gak bisa tidur. Mau jajan soto, Rebo tidak bisa, saudaraku. Makan sop kaki kambing juga tidak bisa. Karena dirubung orang sakit kusta, sakit AIDS, sakit TBC, saudaraku. Anda dirubung orang-orang begitu. Kalau tidak girap-girapan saya nggak tahu apa lagi namanya. Yesus tetap konsisten pada batasannya. Dia luar biasa. Tidak tergoda sama sekali memperluas. Hari ini saya lihat hamba Tuhan. Kalau makin dipakai Tuhan, jabatannya banyak. Ketua bidang ini, ketua ini, wakil sekjen ini, pengurus sekretaris ini, saudaraku. Wakil RT bagian KTP, nanti wakil apa gitu, wakil camat bagian stempel. Semua dia rangkap, saudara. Semanusia cenderung memperluas akan wilayahnya. Dan kalau terjadi begitu, kita menyimpang dari jalur Tuhan. Biarlah kita tetap kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Yohanes 6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi kerjaannya nyingkir terus Yesus ini ya, saudara ya. Kalau ketemu orang banyak itu malah nggak senang tuh. Ada perasaan agak trauma gitu mungkin tanda petik atau gilo lihat. Kalau lihat orang banyak itu nyingkir ya. Selalu begitu. Nanti saudara akan belajar sesuatu. Orang banyak bukan goalnya. Dia tahu akan batasannya. Dia tahu persis akan batasan yang Bapak berikan kepadanya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah ditawari orang jadi gembala di Jakarta. Bapak saya beri rumah, Bapak saya beri mobil baru. Anda bisa bayangkan saya masih naik Brompit, saudara. Saya naik Brompit Suzuki CDI. Sudah tidak keluar lagi sekarang, karena itu mogokan, saudara. Anda percaya dengan saya. Saya lebih sering terakhir-terakhir nuntun Brompit daripada Brompit membawa saya ke tempat tujuan. Saya masih naik Brompit. Dia tawari saya rumah. Dan mereka tawari saya mobil baru. Jadi gembala di Jakarta. Dia sediakan gedungnya. Dia sediakan semuanya. Tapi saya bersyukur Allah jagai hati saya. Dan saya bersyukur saya tidak senang tinggal di Jakarta.
karena tua di jalan, nganggur karena kepanasan, jalannya macet, sekarang banjir, tol runtuh, saudaraku. Jakarta itu sumber malapetaka selama yang saya tahu sekarang. Kalau bukan panggilan khusus dengan ke sana, saudara. Dan saya berkata tidak, lebih nikmat di Semarang, saya bisa nongkrong makan soto hijau, saudaraku, dan menikmati akan gudeg Semarang, dan itu lebih baik daripada saya tinggal di Jakarta. Saya tahu di mana saya harus berada, dan saya tahu itu. Saudara, kalau kita tetap setia pada batasan yang Tuhan beri, saya percaya anugerahnya akan dicurahkan dengan indah dalam hidup kita. Apakah Bapak tidak ingin memberkati lebih banyak orang? Saya dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa memberkati orang. Tiap bulan puluhan ratusan kaset khotbah di gereja ini keluar kota, keluar negeri. Itu memberkati mereka. Diputer-puter sampai di mana-mana, saya tahu itu. Karena mereka melaporkan, mereka telepon, mereka bersaksi bagaimana mereka diberkati dengan kaset yang ada. Dan itu cukup. Saya mau tetap hanya pada batasan yang Tuhan berikan. Amen. Allah memberi kita anugerah, privilege to come and rest, saudara. Amen. Kerjakan 3 poin ini saja, saudara. Saya percaya tahun ini waktunya tiba bagi banyak orang di tengah-tengah kita. Karena Tuhan berjanji ini merupakan the year of total recovery. Tahun pemulihan total yang Allah berikan buat kita. Ketika semuanya dialirkan dengan limpah. Tidak ada orang yang akhirnya jatuh dalam kedagingan. Dan kita mengakhiri semua dengan daging. Biarlah kita memulai dengan roh. Kita harus kerjakan juga di dalam roh. Sempurnakan, selesaikan dengan roh yang sama. Supaya anugerahnya besar. Saya mau beritahu saudara. Ada hal yang berat yang saya rasakan dalam 1 minggu ini. Dalam hati saya sebetulnya. Dan ini membuktikan bahwa perkara rohani tidak bisa diukur dengan hitungan matematika manusia kita. Apa yang saya maksudkan begini. Dulu ketika utang kita masih banyak. 0,5 miliar. Hati saya malah lega. Tenang sekali. Gak ada beban. Ya mau apa sudah. Kalau bukan Tuhan yang gak bisa selesai. Akhirnya dengan menyerah begitu bisa tenang sekali. Dan akhirnya dia selesaikan dengan cara yang begitu luar biasa. Sekarang utang sudah tidak ada. Sudah kurang dari 35. Tinggal gak ada 35 juta. 34 sekian. Gak ada 35. Jadi dibandingkan dengan apa yang dulu kita lihat tuh gunung yang tinggi, sekarang tinggal batu kecil. Justru ketika uang utang tinggal sedikit, menekan roh saya luar biasa. Makanya saya nanti mau minta selesai kebaktian semua panitia pembangunan, jangan pulang dulu, tolong kumpul di kantor. Saya mau ajak sembahyang dan istri-istrinya juga ikut. Saudara, suaminya dengan istrinya ikut yang datang pada malam ini. Saya mau ngajak sembahyang karena ini menekan sekali secara roh. Saya heran, saya ngomong sama istri saya, ketika utang kita masih begitu banyak, 100 sekian juta, pada waktu kita mulai November lalu, kita mulai korban tiap minggu pertama 155 juta sekian. Rasanya saya bisa tenang, rileks, tanpa tekanan. Tapi makin sedikit, tinggal menyelesaikan. Saya seringkali bergurau, Tuhan ini dalam sedikit, habis itu utang saudara. Tinggal begitu aja, makin malah nekannya makin berat. Dan akhirnya saya belajar, itu masalah roh sebetulnya. Betul-betul iblis tahu, roh hutang akan hancur dari kita. Dan kalau ini hancur, saudara, saya nggak tahu lagi apa yang akan dicurahkan Tuhan akan dengan luar biasa. Makanya saya bilang, ini nekan batin saya luar biasa. Dalam 1 minggu ini terutama saya rasakan. Saya bilang, Tuhan aneh sekali. Minggu-minggu sebelumnya saya masih bisa santai. Saya bilang ini turun. Hari ini saya nggak bisa lagi teriak bebas seperti ini. Turun lagi, nggak bisa. Karena berat, menekan dalam roh. Dan saya tahu ini justru ini memang ini spirit, ini roh. Dan ini harus dihancurkan, ini harus diperangi. Dan saya mau minta dalam minggu ini semua MK yang ada berdoa khusus untuk satu hal ini. Karena saya percaya kalau ini hancur, ini jebol oleh Tuhan. Kita akan terima kemenangan yang luar biasa. Saya bergurau begini, dan tidak bergurau lah. Saya mau holy laughter nanti kalau utangnya sudah selesai semua. Saya mau ketawain setan. Yang lain boleh cerking, saya enggak. Saya holy laughter aja saudaraku. Saya bilang saya mau ketawain setan. Dengan apa yang dia buat, dia pikir dia menang. Sorry, saya bilang, no way. Dia lebih besar. Amen, saudaraku. Lihat, ini anugerah Tuhan. Allah beri buat kita. Dan saya tahu, masa sedikit ini merupakan, finishing touch-nya. Sentuhan akhirnya di sini. Apakah dengan roh atau mau dengan daging? Mau dengan roh atau mau dengan daging?
Dan bisa sekali tergoda untuk buat yang kedagingan. Tapi saya mau semua itu diakhiri oleh Tuhan dengan roh yang sama. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita bergumul dan sembahyang dan berseru kepada Tuhan. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, Allah memberi kehormatan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. A privilege to come and rest. Amen, saudaraku. Mari saya minta singer maju ke depan. Naikkan lagu tadi. A privilege to come and rest. Oh, saya senang dengan kata-katanya. Dan biar kita terima kehormatan untuk datang ke Tuhan dan rest di hadapannya. Tidak struggle dan tidak bergulat terus dengan kedagingan kita. Saya berdoa supaya lagu ini masuk dalam roh saudara. Oh, the beauty of your holy place. Oh, betapa indahnya tempat kediaman-Mu yang kudus. Hadirat-Mu Tuhan, aku ingin peluk. Pada waktu aku duduk dan aku memandang, as I sit and behold your loveliness, kebaikan dan keindahan-Mu. Kalimat berikutnya ini yang bagus dan mengena dalam hati saya. What a privilege to come and rest. Sungguh suatu kehormatan kita bisa come and rest. Datang dan istirahat. Banyak orang Kristen come and work. Datang dan kerja. Itu buruh. Anda tahu artinya come and rest? Seperti orang masuk hotel bintang 5. Hyatt, saudara. Hilton. Come and rest. Kalau Anda come and work hard, Anda kerja. Ngusuli pasir, ngangkati koper. Gitu. Apa mau kita come and rest? Kalau Anda masuk hotel bintang 5, kalau Anda masuk losmen, semua Anda kerjakan sendiri. Kalau Anda masuk hotel bintang 5, begitu Anda turun dari mobil, belum turun, mobilnya nyampe, ada orang sudah pakai seragam. Itu dia pakai seragam buat kita lah saudara. Buatkan kancingnya emas, pakai petis yang manis. Dibukakan pintu mobil kita. Buka pintu mobil aja nggak boleh saudara. Karena kita mau come and rest. Kalau Anda ke losmen, Anda mesti buka pintu sendiri. Buka kuncinya kamar sendiri. Nyepreni sendiri saudaraku. Tapi kalau Anda ke hotel bintang 5, buka pintu mobil tidak boleh. Anda turun. Bagasi belakang dibuka sama sopir taksi. Orang-orang itu akan turunkan barang-barang saudara. Anda angkati sendiri, wagu, mlebu hotel bintang 5, ngangkati koper sendiri. Nggak ada itu. Anda tidak boleh ngangkati apa-apa. Yang Anda boleh bawa cuma dompetmu aja. Itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Anda masuk, dipersilahkan ke resepsionis. Ditanya nama saudara, begini. Anda diberi kunci. Setelah kunci diberi, tidak boleh Anda yang pegang. Ini bellboy-nya yang ambil kunci saudara. Ruang berapa? Mari Bu, dipersilahkan naik dulu. Dia ikut di belakang dengan kereta, dengan koper-koper Anda. Yang bukakan siapa? Bukakan pintu hotelnya, bellboy-nya dibukakan. Anda tinggal masuk, nyalakan AC-nya, nyalakan semuanya. Diatur semua, taruh semua barangnya. Come and rest. Anda bisa nyalakan, Anda bisa keluar, putar kerannya, keluar air hangat. Batcupnya diisi air hangat, Anda kungkum, Anda minum Coca-Cola dan gedang goreng di situ, Anda come and rest. Tidak usah bawa rice cooker masak nasi sendiri, bawa super mie masak di hotel, bawa gereh di sana, dok asin, tidak perlu saudaraku. Anda tinggal angkat telepon, room service, saya minta T-bone steak, well done katanya. Nah, sebentar lagi orangnya datang. Robert Liarden berkata, kalau Anda berlibur cari hotel seperti ini, yang pelayannya datanya pakai nampan begini, gini, saudara ngerti? Anda diketuk pintunya, dipersilahkan makan. Setelah Anda makan semua, jangan dikumbahi dewe piringnya, saudaraku. Oh, perlu rinso, ngumbahi piring di hotel Hyatt, saudara, bukan Hyatt, saudaraku. Ngumbahi piring, lucu wagu, kamso, kata orang Semarang. Jangan begitu saudara. Kalau dikumbahi dari piringnya, Anda tinggal pencet nomor yang sama, beritahu saya sudah selesai makan, tolong diambil. Orang yang datang geredek. Sudah selesai Pak, boleh saya ambil. Hormat, silahkan, relax. Pamer perlu minum apa? Minta sari buah, dia akan kirim lagi. Come and rest, saudara. Ya tak? Kalau come and bawa rinso, ngumbahi piring. Kalau Anda bangun pagi,
Spraynya berantakan semua. Jangan ditebasi. Bawa rotan yang melungker-melungker ditebasi. Bluk, bluk, bluk. Tak pepe disik. Kamso namanya kalau begitu. Bukan begitu dong caranya. Anda tinggal telepon berkata, tolong bersihin kamar gua. Nanti orangnya datang dibersihin semua. Itu sabun jangan diirit. Wah ngirit ah garek separuh. Tidak, setiap hari diganti baru saudara. Handuk tidak usah bawa sendiri sing cilik, dipelintir-pelintir sing cilik. Tidak perlu handuk saudaraku. Dan tidak perlu nyuci sendiri di sana. Telepon bagian laundry, ambil pakaian saya, cucikan. Itu namanya come and rest saudara. Tapi orang kita tidak mau begitu. Datang keren. Kemana? Ke Hong Kong. Nginep mana? Rumah sedulure koncoku. Lah kamarnya cuma satu. Enggak apa-apa. Tumpuk-tumpukan di sofa. Sing penting ngirit namanya. Itu turis ngirit saudaraku. Bukan come and rest. Come and pegel kabeh saudara kalau sudah begitu. Allah mau kita come and rest. Seperti orang di hotel bintang 5. Pak Beni berkata, Pak tapi larang Pak bayari. Yang bayar bukan kamu. Yesus sudah bayar semuanya. Loh enak tak saudara? Nah kita karepe dhewe kok soalnya. Kalau kita mau mengikuti dia. What a privilege to come and rest saudara. Pak saya belum pernah mengincipi hotel bintang 5. November ikut saya ke Israel saudara. 5 stars hotel. Hotel bintang 5. Udah tayang amin. Wah lah iso Pak, lah aku ngene. Lah kok kayak aku nebeng kowe piye Pak? Tak nggo sangu sego dhewe, sego bungkus, nasi pecel, rak payu saudaraku di situ. Itu bukan come and rest, come and work hard saudaraku. Itu datang untuk kerja. Saya berkata dengan kalau Anda begitu terus dengan Tuhan, makanya susah orang ada suruh santai, suruh relax tidak bisa. Mahal harganya, bukan kita yang bayar. Yesus sudah bayar semuanya. Sudah selesai. Kalau selesai bagian kita apa? Menikmati apa yang dia beri. Itu saja. Kita hanya diberi bagian dengan tinggal dan bertenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi engkau enggan. Kamu mau lari, mau naik sudah tangkas. Segala macam kata Yesaya. Tuhan mau kita come and rest. Amen. Hari ini biarlah kita terima rest dari dia. Come and rest. Anaknya Pak Tri namanya bagus. Rest giver. Kalau mau rest gendongannya Pak Tri. Rest giver. Luar biasa. Kalau saudara menikmati Tuhan. Anda akan rest. Rest givernya adalah Holy Spirit dalam hidup kita. Amen. Mari. Terlalu banyak duduk kurang bagus saudaraku. Mari berdiri. Tapi rest di hadapan dia. Haleluya. Oh the beauty of your holy place. Your presence. I love to embrace.